Hola Sobat 172, selamat datang di platform Bematu, podcast edukasi treasurer dan financial advisor dari Tanah Timur, Belu, Malaka, TTU. Bersama saya Bang Regar dan saya Mas Ken. Nah, ini Mas Ken, ini kan episode pertama ya. Kira-kira kita mau bahas apa nih? Episode pertama ya. Gimana kalau episode pertama ini kita bahas makanan? Kayaknya kurang nyambung. Kurang nyambung ya. Gimana kalau kita bahas tempat tisu? Tempat tisu? Itu apa lagi nggak nyambung itu? Agak susah ya ini. Kalau Mas Bang Regar ini maunya bahas apa ini? Kalau saya sendiri sih pengennya kan tadi perform Bematu ya, financial advisor, treasurer. Saya pengennya kayak gitu. Cuman yang ringan-ringan aja sih, jangan yang terlalu berat-berat banget. Oke. Ada nih satu mungkin yang menarik untuk kita semua. Gimana kalau kita bahas KPPN? KPPN? Ya boleh deh, karena di tahun 2024 kan ada KPPN sebagai financial advisor tuh. Cuman aku bingung nih, siapa narasumber kita? Saya ada nih narasumber yang ganteng, tampan, gagah berani. Siapa tuh? Saya. Duh, kayaknya nggak boleh deh, Saya kurang pengalaman. Yang lain. Yang ada ganteng, sih ini satu. Gagah berani, tampan. Ada nih satu nih. Beliau ini tampan, gagah, berani, dan berpengalaman. Siapa tuh? Yaitu Bapak Kepala KPPN Atambua. Ya. Mari langsung saja kita sambut Bapak Maurits Christianus Raharjo Meta, Kepala KPPN Atambua. Halo Mas Ken, halo Bang Regar. Gimana nih Pak? Kabarnya Pak Maurits? Kabarnya cerah, sehat, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Sama kayak Atambua yang sekarang lagi cerah, langitnya selalu biru, mudah-mudahan hidup kita selalu indah. Kayak langit yang indah di Bematu, Belu, Malaka, dan TTU tadi yang seperti Bang Regar sebutkan. Kalau keseharian Bapak sendiri di KPPN, tugasnya ngapain ini Pak? Ya, tadi sebenarnya Bang Regar udah nyebut ya, kita sebagai kuasa pendarung negara atau sebagai treasurer tadi, dan juga sebagai financial advisor. Jadi KPPN, sobat semua mungkin sudah tahu ya, KPPN Atambua ada di tengah kota gitu ya, daerah yang sangat strategis, dan tentunya tugas-tugasnya banyak ya, tapi secara garis besar memang ada yang tadi disebutkan Bang Regar sama Mas Ken, yaitu sebagai financial advisor dan treasurer. Jadi keseharian saya ya sama seperti teman-teman yang lain gitu ya, selalu mulai aktivitas dengan semangat, dan karena kita diberikan tugas sebagai interest ya, insan treasury, tentu kita menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati gitu ya, tapi juga dengan gembira gitu ya. Mungkin Mas Ken tahu bahwa cirinya orang Belu di sini itu selalu terlihat gembira gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa laksanain tugas dengan gembira. Makanya KPPN juga kalau dilihat warna catnya juga gembira kan, warna biru gitu kan ya. Jadi sobat-sobat yang belum pernah datang ke KPPN, silahkan mampir ya. Kita KPPN selain tugas juga punya banyak aktivitas yang lain. Aktivitas olahraga juga ada, karena kita di sini ada lapangan tenis gitu ya. Jadi teman-teman boleh pakai di sini lapangan tenis kita. Karena apa? Karena itu juga yang nyediain juga rakyat juga gitu ya, dari dana APBN gitu. Kurang lebih gitulah Mas Ken. Bang Regar ya. Bang Regar ya. Oke, kira-kira Pak nih ya, Bapak sudah berapa lama nih Pak bertugas di KPPN, khususnya KPPN Atambua? Nah, ya gimana tuh Pak? Berapa lama ya? Iya. Persisnya baru 56 hari. Gitu ya. Persisnya baru 56 hari, dan ya itu dari saya datang pertama itu tanggal 1 Maret 2024. Ya belum 56 hari juga sih sebenarnya ya, baru 51 hari dong ya, 51 hari. Dan ini pengalaman saya pertama bertugas di KPPN. Dan ternyata seseru itu tugas di KPPN, lebih seru daripada yang saya bayangkan waktu berangkat ke Atambua ya. Jadi ternyata 51 hari ini penuh dengan keseruan di KPPN Atambua. Jadi belum lama Bang Regar.
masih terbilang baru banget Pak ya, 51 hari. Baru, ya. Oh, berarti Bapak ini kan masih baru nih. Berarti kalau boleh tahu sebelumnya Bapak di mana ini, Pak? Ya, saya di kantor pusat ya teman-teman, di Ditjen Perbendaharaan, di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Jadi KPPN itu kan berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Nah, kalau di kantor pusat, saya di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Tugasnya ya tentu sebagai treasurer juga, cuman memang beda dengan yang ada di KPPN. Tugas-tugas ini KPPN kita secara lebih langsung bertemu dengan stakeholder kita, dengan satuan kerja, dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi mungkin ini pengalaman pertama saya, ternyata sangat seru, dan saya di kantor pusat lama, jadi suatu kebahagiaan untuk saya ditugaskan pimpinan Kementerian Keuangan di KPPN Atambua. Oh, berarti Bapak ini lebih lama di kantor pusat ya, Pak ya? Iya, lebih lama di kantor pusat. Jadi saya kerja dari tahun 2004 di kantor wilayah. Saya pernah 6 bulan di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat, kemudian 51 hari di KPPN Atambua. Selebihnya saya di kantor pusat, dan di sela-selanya ditugaskan tugas belajar juga, menyelesaikan pendidikan ya, baik di 4 maupun S2. Tapi memang secara umum saya di kantor pusat, dan ternyata seseru itu ada di KPPN gitu ya. Jadi teman-teman di sini ya, Bang Egar sama Mas Ken ini beruntung gitu ya, bisa mengawali karir dari KPPN gitu ya. Ya. Oh iya Pak, tadi kan Bapak bilang udah bekerja dari tahun 2004 ya Pak? Ya. 2004 sampai 2024. Ya. Kurang lebih selama 20 tahun nih Pak. 20 tahun kurang sedikit ya. Dan lebih banyak di kantor pusat, kemudian pernah di Kanwil, dan juga terakhir di KPPN nih. Ya. Mungkin pertanyaannya Pak, menarik ya. Ada nggak Pak cerita unik gitu selama bekerja 20 tahun di kantor pusat, di Kanwil, ataupun di KPPN ini Pak? Iya. Kalau cerita unik sebenarnya saya pengennya cerita dulu kenapa saya tertarik jadi pegawai Ditjen Perbendaharaan atau pegawai Kementerian Keuangan ya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke Kupang itu ada Gedung Keuangan Negara, ya kan pada tahu ya Gedung Keuangan Negara. Waktu saya kecil, waktu saya SD kayaknya, Gedung Keuangan Negara adalah gedung yang paling tinggi dan paling megah, dan satu-satunya gedung yang punya lift. Jadi dulu waktu kita SD, kayaknya keren banget Gedung Keuangan Negara, gitu ya, punya lift. Wah, bisa nggak ya saya kerja di sini? Gitu ya. Jadi kayak saya kerja di KPPN itu kayak mimpi ataupun cita-cita masa kecil yang terwujud, gitu ya. Jadi saya senang sebagai insan treasury. Pengalaman yang menarik banyak banget ya, karena kita sebagai ASN di Ditjen Perbendaharaan itu memang pasti akan banyak banget pengalaman yang kita dapat, gitu ya. Kayak misalnya pengalaman yang unik misalnya, yang berkesan gitu ya, ketika waktu itu mungkin saya seperti Mas Ken nih gitu kan, mendapat disposisi rapat di Bappenas waktu itu. Saya baru belum ada 1 tahun bekerja, mendapat disposisi dari pimpinan, dan ternyata itu undangannya awalnya ke menteri gitu ya, terus turunnya sampai ke saya gitu, karena waktu itu memang sangat lagi sibuk sekali gitu ya, dan di situ saya dituntut untuk bicara gitu, mewakili institusi kita. Nah itu menurut saya sangat berkesan banget ketika kita diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam sebuah forum tertentu. Nah sama kayak di Atambua sebenarnya teman-teman juga pasti punya pengalaman banyak yang unik gitu ya. Kayak ketika kita harus berkunjung ke berbagai macam pelosok gitu ya, di Malaka, di TTU, di Belu, itu pasti kita ada pengalaman menarik. Dan memang sekarang semakin menarik nih KPPN, karena KPPN tadi dibilang oleh Mas Ken sama Bang Egar, kita juga punya tugas sebagai financial advisor. Selain sebagai financial advisor juga kita sekarang dikasih special mission. Nah kayaknya special mission ini akan melahirkan banyak pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita unik yang mungkin nanti kita akan alami gitu ya, ataupun teman-teman nanti yang akan bergabung di KPPN melaksanakan tugas special mission akan banyak nih pengalaman menarik. Kayak misalnya kita membina UMKM gitu ya, kita bagaimana berhadapan dengan UMKM, memberikan kepercayaan, keyakinan kepada UMKM bahwa dia bisa naik kelas gitu ya. Mungkin itu tidak terbayang dulu, kayak saya dulu kita nggak ada special mission
zaman waktu saya baru-baru kerja. Nah sekarang kan kita ada nih tugas desain perbendaharaan special mission, salah satunya pembinaan UMKM. Saya rasa itu juga akan jadi menarik ya, akan menjadi yang pertama juga bagaimana kita membuat sebuah UMKM itu tumbuh dan kemudian naik kelas dan tentunya bisa kesejahteraannya meningkat. Banyak sih pengalaman menarik gitu ya, jadi kalau diceritain nanti nggak cukup nih si podcastnya nih gitu ya. Pengalaman menarik ya, ada beberapa penugasan ke luar negeri gitu ya. Ada yang saya pernah di sebuah forum di Asian Development Bank, kemudian saya ditunjuk jadi pemimpin diskusinya, kemudian harus mempresentasikan di depan banyak delegasi gitu ya. Itu suatu pengalaman yang luar biasa ya, pengalaman luar biasa, sangat menarik. Dengan mungkin waktu itu belum percaya diri sekali gitu ya, kita harus berbicara dalam bahasa asing, memastikan bahwa pendengar kita itu mengerti apa yang kita bicarakan. Nah itu menurut saya pengalaman yang menarik, dan ternyata oh iya, kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan harus siap ketika kita ditunjuk untuk mewakili institusi, dan juga sama ketika kita datang ke satuan kerja, kita memberikan advice gitu ya, sebagai financial advisor tentu kita juga harus mempersiapkan diri, dan orang sudah berharap banyak dengan kita gitu ya. Jadi kita harus optimal gitu dalam memberikan informasi ataupun memberikan layanan kepada semua stakeholder yang kita layani. Mungkin itu. Jadi kalau ditanya menarik, banyak banget nih yang menariknya, bisa sampai besok diceritanya gitu ya. Dan tapi memang di Atambua ini saya yakin, walaupun saya baru 51 hari di sini, ke depan mungkin pasti akan lebih banyak lagi pengalaman menarik yang saya ataupun teman-teman di sini akan alami ketika kita melayani semua stakeholder kita. Mungkin itu. Cukup banyak ya Pak tugas dari KPPN ini. Ya. Cuman berdasarkan riset kecil-kecilan saya dan Bang Regar ini, banyak masyarakat ini belum mengetahui KPPN Pak, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bila dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah mungkin bisa nggak sih Bapak menjelaskan secara sederhana gimana tugas dari KPPN ini agar masyarakat ini bisa teredukasi dan mengerti untuk tugas-tugas kita? Ya, sebenarnya wajar saja ketika masyarakat lebih familiar gitu dengan Dijen Pajak dan teman-teman Dijen Bea Cukai, karena memang itu masyarakat berinteraksi secara langsung gitu ya ketika melunasi ataupun berinteraksi terkait dengan kewajiban perpajakan kan langsung. Demikian juga Bea Cukai, apalagi di sini banyak ada 3 ya pos perbatasan yang teman-teman Bea Cukai bertugas di sana, dan masyarakat tentu sudah familiar ketika misalnya mau melintas atau mungkin di bandara ya, teman-teman bisa lihat itu ada teman-teman Bea Cukai. Jadi wajar saja memang masyarakat familiar. Nah untuk Dijen Perbendaharaan memang stakeholder kita itu tidak secara langsung ke masyarakat, tapi justru pengaruhnya sangat luar biasa terhadap masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat tidak berinteraksi dengan kita secara langsung, walaupun sekarang kita punya tugas special mission yang menurut saya itu juga akan semakin banyak interaksi dengan masyarakat, misalnya dengan UMKM ataupun usaha-usaha yang lain yang kita diberikan tanggung jawab untuk ikut melakukan pembinaan. Nah memang perbendaharaan tidak secara langsung, tapi dampaknya akan juga sangat mempengaruhi kehidupan ataupun kesejahteraan masyarakat, karena kita sebagai kuasa bendahara umum negara, jadi KPPN itu boleh dibilang adalah perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan itu kan ditunjuk sebagai bendahara umum negara. Nah, tidak mungkin misalnya Menteri Keuangan sekarang Ibu Menteri itu melaksanakan tugasnya di seluruh Indonesia langsung di Menteri Keuangan. Maka kemudian ditunjuklah kuasa bendahara umum negara. Nah, itu siapa? KPPN, gitu ya. Nah, ketika kita ngomong bendahara umum negara, oh berarti ini adalah pejabat ataupun kantor yang ditunjuk ya untuk menyalurkan APBN, itu satu. Yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi dari perbendaharaan. Nah, ini banyak banget nih fungsi perbendaharaan. Tapi secara ringkas masyarakat juga mungkin, dan kita sebagai insan treasurer ataupun interest itu kita perlu menjelaskan ke masyarakat bahwa Dijen Perbendaharaan itu punya fungsi yang sangat strategis yang sangat akan mempengaruhi masyarakat. Tidak mungkin ya proses pembangunan di Indonesia, baik pembangunan berupa fisik, pembangunan berupa soft infrastruktur atau sumber daya manusia, itu tidak didukung dengan pendanaan. Nah, pendanaan yang
disiapkan dalam bentuk undang-undang APBN yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebagai bentuk amanat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah maupun DPR mewakili rakyat. APBN itu tidak disalurkan, karena APBN itu disalurkan untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Itu kemudian kesejahteraan umum. Nah, Ditjen Perbendaharaan punya fungsi yang sangat vital untuk memastikan bahwa APBN yang telah ditetapkan tadi dalam bentuk undang-undang itu tersalurkan ke seluruh satuan kerja maupun pemerintah daerah. Nah, uang yang disalurkan tadi itulah yang kemudian menjadi penggerak utama untuk menjalankan program-program yang sudah ditetapkan ketika dalam pembahasan APBN. Nah, jadi Ditjen Perbendaharaan ini fungsinya sangat vital ya untuk memastikan bahwa kita itu menuju ke pencapaian tujuan ataupun amanat konstitusi, gitu ya. Nah, jadi APBN itu kalau teman-teman tahu fungsinya kan ada fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan fungsi stabilisasi. Nah, Ditjen Perbendaharaan punya peran untuk memastikan 3 fungsi ini berjalan, gitu ya. Terutama fungsi distribusinya tadi, misalkan gitu ya. Karena dengan anggaran, dengan APBN itu kemudian resource yang negara punya ini kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah, didistribusikan dengan program dan kegiatan yang memang untuk mencapai tujuan konstitusi tadi. Nah, memang ini jadi tantangan nih buat kita gitu ya. Jadi KPPN itu selalu terbuka. Makanya kemudian kita juga punya banyak program-program yang memang untuk masyarakat betul-betul lebih peduli lagi tentang pengelolaan APBN. Nah, pengelolaan APBN itu salah satu yang terlibat di dalam secara aktif itu adalah KPPN sebagai kuasa bendahara negara, sebagai treasurer, gitu ya. Nah, kita juga nggak boleh diam kan tentunya ya, kita juga harus aktif. Nah, Bu Menteri selalu ngomong gitu ya bahwa APBN adalah uang kita. Bu Menteri dan pimpinan Kementerian Keuangan selalu setiap bulan mensosialisasikan ataupun menyampaikan mengenai bagaimana APBN itu direalisasikan. Oh, bulan ini sudah berapa sih APBN yang direalisasikan? Sudah berapa belanjanya yang direalisasikan? Untuk membiayai belanja dari mana? Oh, dari pendapatan. Pendapatan ada pajak, non pajak ya, atau PNBP ataupun pendapatan hibah. Itu sudah berapa realisasinya? Nah, itu Bu Menteri selalu menjelaskan. Nah, kita di KPPN juga supaya masyarakat makin dekat dengan Kementerian Keuangan dan punya rasa memiliki bahwa APBN adalah uang kita juga setiap bulan kan menginformasikan melalui media gitu ya, misalnya melalui RRI, melalui media online bahwa oh, ini APBN yang disalurkan oleh KPPN Atambua per posisi akhir bulan misalkan itu sudah berapa sih gitu ya. Nah, ini harapannya orang juga akan makin mengenal fungsi dan tugas KPPN. Nah, kita juga pengen adik-adik kita yang masih mahasiswa, yang masih sekolah gitu ya, untuk tahu lebih jauh mengenai pengelolaan APBN di KPPN misalnya gitu ya. Nah, ini kita juga banyak nih, minggu ini kita mau ke Unimor nih teman-teman ya, ke Universitas Timur. Kita akan sharing kepada adik-adik mahasiswa bagaimana sih APBN itu dikelola, oleh siapa aja sih APBN itu dikelola, terlibatnya oleh siapa aja. Nah, salah satu nanti akan kita jelaskan juga mengenai fungsi dari KPBN. Kemudian juga ada program-program yang lain yang kita menyentuh sampai ke calon penerus untuk Indonesia Emas. Nanti kan adik-adik yang saat ini duduk di SMP, duduk di SMA, yang lagi sekolah ya, dan yang kuliah itu untuk secara lebih awal memahami oh, APBN itu seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan sih semakin banyak yang mengerti, semakin banyak yang paham, dan akhirnya jadi peduli, jadi cinta gitu ya, karena ini uangnya adalah uang kita gitu ya. Jadi ya kayak orang inilah, orang PDKT itu kan ya harus saling mengenal dulu gitu kan, nggak bisa tuh diem-dieman terus jadi cinta kan nggak bisa gitu kan. Jadi misalnya harus saling mengenal, yang satu mengenalkan gitu ya, kita mengenalkan APBN, mengenalkan cara APBN itu dikelola, bagaimana APBN itu berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga adik-adik kita ataupun masyarakat luas itu juga akan mengerti dan kemudian sadar bahwa oh, ini bukannya uangnya KPPN loh, ini uangnya kita gitu. Karena uang ini berasal dari rakyat. Jadi KPPN ini sebagai kuasa bendahara negara ini mengelola amanat dari rakyat. Nah, tentu rakyat yang punya duit ini juga harus peduli dan sayang gitu ya, tahu bagaimana uang itu dikelola
hasilnya jadi apa juga jadi peduli gitu. Kira-kira gitu ya KPPN. Mudah-mudahan makin dikenal ya. Iya. Berarti besok kalau misalkan ada yang tanya KPPN harus sudah tahu ya Bang Regar ya. Meskipun dia kurang dikenal, tapi sebenarnya KPPN ini tugasnya itu cukup vital ya. Iya betul. APBN. Ya. Ya gimana nih Pak? Jadi mungkin sebagai penutup kita, apa harapan Bapak itu buat mungkin Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terkhusus KPPN Atambua, ataupun juga harapan Bapak untuk masyarakat gitu lah, dalam awareness dalam mengenal APBN itu lebih lanjut. Ya, harapannya yang pertama tentu kita sebagai Dijen Perbendaharaan, dalam hal ini sebagai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Atambua yang kita melayani di 3 wilayah kabupaten ya, Belu, Malaka, dan Timur Tengah Utara. Tentu yang pertama kita harapannya adalah semua pelaksanaan tugas kita ini berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan hubungan dengan seluruh stakeholder gitu ya, seluruh stakeholder kita, baik satuan kerja, kita punya sekitar 53 satuan kerja di sini. Kemudian kita punya 3 pemerintah daerah yang menjadi mitra utama kita, di mana kita menyalurkan transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian juga mitra-mitra kita yang lain, perbankan gitu ya, dan tentunya masyarakat luas, semua yang peduli dengan pengelolaan APBN. Tentu kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi dan punya rasa tanggung jawab yang sama bahwa APBN ini harus dikelola secara profesional, secara bertanggung jawab, sehingga tentu dampaknya akan optimal juga pada masyarakat. Nah, harapannya juga adalah melalui podcast ini kemudian masyarakat luas, siapapun ya masyarakat luas, karena tadi Ibu Menteri selalu ngomong APBN itu adalah uang kita. Kita tuh siapa ya? Kita semua gitu ya. Jadi baik dari adik-adik yang masih sekolah, kemudian yang sudah bekerja, UMKM, semua yang ada di 3 kabupaten ini, karena kita ada di sini, itu untuk semakin dekat ya, semakin mengenal APBN ya, hubungannya APBN ke APBD sehingga sampai ke masyarakat dan sebagainya itu semakin dekat. Nah, kemudian ketika sudah dekat tadi, kemudian kita bisa juga punya usulan-usulan misalnya gitu ya. Jadi misalkan nih, nggak harus stakeholder saja, misalnya ketika kita nanti mengunjungi adik-adik di Universitas Timur misalnya, kemudian ternyata ada ide-ide bagus nih, misalnya dari adik-adik mahasiswa yang bisa kita tampung dan kita kemudian bisa kita sampaikan gitu ya, ataupun kita rumuskan, kita diskusikan, sehingga jangan-jangan dari masyarakat sendiri ataupun dari tadi adik-adik mahasiswa itu bisa juga memberikan kontribusi berupa ide-ide ataupun saran dan masukan terkait dengan pengelolaan APBN yang lebih baik gitu. Jadi harapannya kita di sini semakin aktif berkolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi ini tidak dibatasi antara KPPN dengan satuan kerja atau pemerintah daerah, tapi juga dengan semua masyarakat luas, bahkan dengan adik-adik yang masih menempuh pendidikan baik di SMP, SMA, dan bahkan adik-adik SD mungkin kita juga perlu mengenalkan, dan itu sudah ada program Kemengki Mengajar misalkan gitu ya. Jadi harapannya nanti podcast nih Bang Egar sama Mas Ken ini bisa juga ngundang mungkin gitu ya adik-adik mahasiswa untuk diskusi di sini misalnya. Bisa juga nanti ngundang Bapak Ibu guru misalnya gitu ya. Ataupun misalnya ngundang teman-teman UMKM gitu. Ataupun juga nanti misalnya juga diskusi dengan teman-teman kita di satuan kerja, bagaimana mereka mengelola supaya APBN itu lebih optimal misalnya. Dan juga tentunya kita juga punya misi nih, bahwa Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, sebuah ataupun rangkaian daerah yang berada di dalam Pulau Timur ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dengan Timor Leste, dengan di sebelah sana mungkin ada Australia juga, yang itu kemudian punya fungsi strategis daerah perbatasan ini sebagai pintu gerbang ke Indonesia. Tentu harapan kita juga KPPN Atambua punya peranan ikut mengenalkan gitu ya potensi-potensi yang ada di Belu, Malaka, dan Timur Tengah Utara. Intinya harapan saya pribadi dan tentu teman-teman di KPPN, kita bisa lebih berkontribusi optimal untuk daerah regional sini, Belu, ibu kotanya Atambua, kemudian TTU ibu kotanya Keva, dan Malaka ibu kotanya Betun ini betul-betul menjadi lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, dan mudah-mudahan KPPN bisa berkontribusi lebih optimal lagi untuk membangun kesejahteraan masyarakat di daerah sini.
Kira-kira gitu sih harapannya. Mungkin harapannya kok luas banget ya, gede banget. Tapi kita harus punya mimpi kan, gitu ya. Kita harus punya tekad untuk punya pengaruh yang besar, dampak yang luas. Walaupun kita akan memulai dengan langkah-langkah yang kecil. Jadi tidak mungkin kita tuh akan finish sampai ke satu tujuan kalau kita tidak memulai langkah kecil. Nah ini mudah-mudahan Bang Egar sama Mas Ken melalui podcast ini adalah langkah kecil untuk memberikan dampak yang besar. Kira-kira gitulah. Ya mungkin dari penjelasan Bapak tadi ya teman-teman ya, kita bisa ambil mungkin satu quotes, jika kita tidak bisa memulai, kita tidak akan pernah mencapai garis finish. Ya. Dan satu lagi mungkin KPPN itu tugasnya banyak ya, dan mungkin bisa optimal lagi gitu ya. Dan satu lagi KPPN itu tugasnya banyak dan mungkin bisa lebih optimal lagi di masa mendatang, harapannya buat kita semua. Betul. Mungkin itu Mas Ken ya. Ya. Podcast kita perdana hari ini. Betul. Sebenarnya saya masih ingin banyak bertanya sama Pak Maurid. Cuman karena mas-mas editornya ini udah gini-gini mulu nih Bang. Jadi udah gini-gini mulu nih. Iya, kayaknya masih banyak waktu kita untuk diskusi lagi di podcast yang berikut. Betul, mungkin dengan masih ada. teman-teman lain-lain lagi tentunya. Ya bagi teman-teman mungkin yang mau request apa topik kita di episode kedua bisa tulis di kolom komentar dan siapa juga narasumbernya. Untuk Mas Ken. tutup. Bisa. Tadi Mas Ken belum sebut loh. Selain di kolom komentar tadi, kita juga ada loh media sosial kita kan ya. Ya, betul. Bisa di Instagram. Instagram boleh ada. mampir ke Instagram, boleh follow, boleh ngasih komen di situ. Boleh. Gitu ya. Ngasih komen dulu Mas Ken waktu podcast yang pertama keren banget gitu. Aduh. Kita juga punya apa? Majalah ya. Ya, betul. Buletin yang kita Ada terbitin. buletin. Nah itu banyak sekali informasi di situ yang mudah-mudahan juga semakin bisa lebih baik, teman-teman bisa lebih dekat kenal dengan KPPN. Ya, baik, mungkin itu saja Pak yang mungkin podcast episode perdana kita. Ya, sip. Semoga kita dapat bertemu lagi di episode kedua, ketiga, keempat, kelima, dan semoga penonton juga nggak bosan kalau misalkan kita sering-sering Betul. ngobrol Pak. Ya. Terima Tapi nggak kasih. usah saya lagi. Lain. Tapi saya yakin sih teman-teman nggak akan bosan lah sama Bang Egar sama Mas Ken gitu ya. Betul. Kalau sama saya sih pasti nggak bosan Pak, Pasti karena nggak kan bosan, ya. saya ganteng Pak. Kalau Iya, Mas iya. Bang Regar ini, aduh malu-malu nih Bang Regar. Ya, Bang Egar nih aktor. Nah, boleh disimak juga ya video Bang Egar di YouTube sama di Instagram kita gitu ya. Oke Pak. Mungkin itu saja ya teman-teman.